Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce ourselves. Group 1. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Siti Kartini. Kemudian ada Mutiar Rahma Faiza, Diki Himawan, dan Ibrahimovic. Di video ini kami akan membahas bagaimana media sosial telah menjadi sistem komunikasi baru di daerah. Kami memilih media sosial sebagai topik karena kami melihat bahwa sekarang hampir semua orang, baik anak muda maupun orang tua, sudah mulai menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, berdakwah, berdagang, bahkan berbagi informasi penting sehari-hari. Saya Siti Kartini. Dan dalam video ini saya akan membahas salah satu media sosial yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu YouTube. YouTube adalah sebuah platform berbagi video yang memungkinkan penggunanya untuk menonton, mengunggah, dan membagikan berbagai macam video. Di Indonesia sendiri, teman-teman, YouTube itu menjadi salah satu media sosial yang paling sering diakses, baik oleh anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Mungkin ada di antara teman-teman yang muncul pertanyaan, mengapa YouTube sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat kita? Karena di platform ini kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai bidang, seperti pendidikan, agama, hiburan, politik, budaya, bahkan kabar-kabar terbaru yang sedang viral. Semua bisa kita akses dengan mudah hanya melalui smartphone dan koneksi internet tentunya. Dalam konteks komunikasi, YouTube juga menjadi sistem komunikasi baru di masyarakat daerah, khususnya di tempat-tempat yang mungkin tidak selalu mendapatkan informasi secara langsung dari media televisi atau surat kabar. Misalnya, banyak kajian keagamaan, ceramah ustadz dan ustazah, maupun pelajaran sekolah kini bisa ditonton kapan saja dan di mana saja lewat YouTube. Selain itu, teman-teman, YouTube juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi konten kreator, yaitu orang yang membuat dan membagikan video. Ini menjadi media untuk menyampaikan pesan, berbagi ilmu, berdakwah, ataupun menunjukkan potensi lokal dari daerahnya masing-masing. Misalnya nih, anak muda di daerah bisa membuat konten tentang budaya lokal, kuliner khas, atau kegiatan sosial yang bermanfaat. Namun, kita juga perlu bijak dalam menggunakan YouTube. Karena selain banyak manfaat, ada juga konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Maka penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk menggunakan YouTube dengan positif, edukatif, dan bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Mutiara Rahma Faiza. Instagram telah secara signifikan mengubah pola komunikasi tradisional di Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Sebelumnya, masyarakat di Makassar sangat mengandalkan komunikasi tatap muka, pertemuan di warung kopi, dan juga acara-acara komunal untuk berbagi informasi dan menjaga hubungan sosial. Dulu, budaya ngopi di warung-warung tradisional menjadi pusat pertukaran informasi dan juga diskusi. Masyarakat berkumpul secara fisik untuk membahas isu-isu lokal, berbagi kabar keluarga, atau sekedar bersosialisasi. Kini, Instagram telah menggeser sebagian besar aktivitas ini ke ruang digital. Di Instagram, informasi tentang kuliner khas daerah seperti coto, palu basah, dan juga konro itu disebarkan melalui rekomendasi mulut ke mulut. Pedagang mengandalkan pelanggan tetap dan juga lokasi strategis untuk menarik pembeli. Kini, akun-akun kuliner seperti Makan Makassar dan juga Kuliner Makassar itu memiliki puluhan ribu followers. Warung-warung tradisional yang dulunya hanya dikenal warga sekitar, kini bisa viral dalam hitungan jam melalui Instagram Stories dan juga posting foto makanan yang menarik. Pemilik warung tidak lagi hanya mengandalkan lokasi, tetapi juga strategi visual dan hashtag untuk menjangkau konsumen. Menurut teori media ekologi yang dikembangkan Neil Postman, setiap teknologi komunikasi baru itu menciptakan lingkungan informasi yang mengubah cara manusia berpikir dan juga berinteraksi. Instagram sebagai medium visual lebih menciptakan ekosistem komunikasi baru di Makassar. Perubahan ini mencerminkan konsep The Medium is the Message dari Marshall McLuhan.
Instagram tidak hanya mengubah cara pesan disampaikan, tetapi juga mengubah isi dan makna komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang dulunya berbasis dialog dan diskusi mendalam, kini lebih berfokus pada presentasi visual dan juga respon instan melalui like dan juga komen. Transformasi ini membawa dampak positif seperti jangkauan yang lebih luas dan juga peluang ekonomi baru. Namun, tantangan seperti ini juga menyebabkan berkurangnya kedalaman interaksi sosial dan juga potensi hilangnya nilai-nilai komunikasi tradisional yang lebih personal dan juga mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Himawan dengan NIM 1056511033924. Pada saat banjir melanda kompleks kami minggu lalu, kami, terkhususnya saya, itu tidak menunggu berita dari TV seperti dulu yang apa-apa harus melihat berita dari TV. Tapi sebaliknya, hal pertama yang kami lakukan, terkhususnya saya, adalah membuka TikTok. Nah, di sana saya langsung menemukan banyak video yang diunggah oleh teman kampus, warga lokal, bahkan akun info daerah. Mereka membagikan kondisi jalanan terkini yang tergenang, lokasi pos pengungsian, serta nomor relawan yang siap untuk dihubungi. Jadi semua informasi itu disampaikan secara real time, bahkan lebih cepat dibandingkan media konvensional. Fenomena ini menunjukkan kita bahwa bagaimana media sosial telah berperan sebagai sistem komunikasi yang bersifat horizontal, seperti yang telah dijelaskan Nuruddin dalam teori SKI pada tahun 2010. Media digital saat ini mampu memperpendek jalur distribusi informasi, jadi tidak ada lagi komunikasi satu arah. Siapapun bisa menjadi penyampai pesan, bukan jurnalistik, bukan pejabat, tetapi masyarakat biasa yang mempunyai akses internet dan kepedulian. Disinilah kita melihat bahwa sistem komunikasi berkembang bukan hanya sebagai alat teknis, tapi juga sebagai bagian dari budaya cepat tanggap, kolaboratif, dan partisipatif. Jadi media sosial bukan cuma hiburan, tapi bisa menjadi infrastruktur sosial baru di tengah kritis. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Novik. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana pemerintah desa di tempat saya itu menggunakan grup WhatsApp sebagai alat komunikasi resmi kepada masyarakat. Sebagai contohnya, setiap kali ada kegiatan gotong royong, jadwal posyandu, rapat warga, atau pengumuman terkait bantuan sosial, informasi itu langsung dikirimkan melalui grup WhatsApp warga itu masing-masing. Ini membuat penyebaran informasi itu jauh lebih cepat dibandingkan dahulu yang hanya mengandalkan papan informasi atau mengadakan pengumuman keliling. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa langsung bertanya atau merespon melalui grup tersebut, sehingga proses komunikasi menjadi dua arah dan lebih aktif. Dalam teori sistem komunikasi, ini merupakan bentuk dari komunikasi top down, yaitu organisasi pemerintah desa ke masyarakat dari bentuk konvensional ke platform digital. Artinya, media sosial seperti WhatsApp untuk sekarang ini tidak hanya untuk kita mengobrol, tetapi telah menjadi bagian dari sistem komunikasi desa yang lebih praktis dan respons. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa media sosial sekarang sudah menjadi bagian dari sistem komunikasi baru bahkan di daerah-daerah sana. Mulai dari Instagram, WhatsApp, TikTok, hingga YouTube, semuanya punya kelebihan masing-masing dalam menyampaikan pesan, baik pesan dakwah, sosial, ataupun budaya. Semoga dengan pemanfaatan media sosial yang bijak dan positif, kita semua bisa ikut menyebarkan kebaikan, menjalin silaturahmi, dan membangun daerah kita dengan lebih baik. Sekian video dari kami, kelompok 1. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.